Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, yaitu khususnya pada subtema 3, yaitu keragaman ekonomi dan juga toleransi. Kita mulai ya anak-anak. Untuk yang pertama yaitu menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, anak-anak, selain pada penjelasan ini, anak-anak juga bisa sambil melihat yang ada atau membuka buku tema kalian pada halaman 110. Nah, tentang keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Ya, kondisi alam setiap daerah tentu beda-beda ya. Ada yang daerah pantai, ada yang daerah pegunungan, ada yang di perkotaan. Nah, itu bahkan dibedakan menjadi beberapa lagi. Nah, di pegunungan itu ada daerah kehutanan, ada pertanian, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas bidang-bidang tersebut. Nah, untuk bidang kegiatan ekonomi yang pertama yaitu pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Nah, untuk kegiatan ekonomi di bagian pertanian ini biasanya dibedakan menjadi dua ya nak, yaitu pertanian lahan basah dan juga lahan kering. Nah, untuk pertanian lahan basah ini contohnya yaitu persawahan ya nak, sawah. Kalau anak melihat sawah itu tentu sawah itu basah, lahannya basah ya nak. Kalau kering maka itu tidak akan subur, mati, padinya akan mati. Nah, contohnya itu sawah. Nah, kalau yang lahan kering, untuk yang lahan kering itu misalnya saja perkebunan. Nah, itu merupakan lahan kering. Misalnya ada tanaman umbi-umbian, buah-buahan, ya, kebun teh, kebun kopi. Nah, itu merupakan termasuk pertanian lahan kering. Jelas ya anak-anak? Jadi kalau suruh ada soal menyebutkan contohnya, anak-anak sudah bisa tentunya. Pertanian lahan kering, lahan basah yang bagaimana. Untuk yang kedua yaitu peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai juga. Untuk peternakan sendiri itu dibagi menjadi beberapa. Anda bisa melihat di buku kalian. Nah, terdiri atas peternakan unggas yang pertama. Nah, peternakan unggas itu apa saja? Yaitu diantaranya ada ayam, itik, burung, angsa, dan lain sebagainya. Ya, termasuk unggas-unggasan itu termasuk peternakan unggas ya anak-anak. Kemudian yang kedua, peternakan hewan kecil. Nah, itu meliputi kelinci, kambing, domba. Jadi peternakan hewan yang ukurannya tergolong kecil.
Kemudian selanjutnya peternakan hewan besar, yaitu meliputi sapi, kerbau, kuda, nah mungkin ada unta, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 tadi anak-anak, peternakan bagi 3 tadi: peternakan unggas, hewan kecil, dan hewan besar. Nah, untuk perikanan sendiri, kalau perikanan bedakan tentunya ada perikanan yang ada di laut dan yang di air tawar. Nah, yang di laut tentu ikan-ikan asin itu anak-anak. Tuh ada cumi-cumi juga dan lain sebagainya. Untuk yang di air tawar yang anak-anak sering makan sehari-hari itu, yang di air tawar ada ikan nila, ada ikan bawal, ikan gurami. Nah, yang sering anak-anak makan itu merupakan yang di air tawar. Yang di air laut tadi juga ada banyak, ada ikan salmon, ikan tuna, dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 3, kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan dekat dengan hutan. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwa negara kita Indonesia, nah, itu juga pernah dikenal sebagai paru-paru dunia, karena di Indonesia itu utamanya di Pulau Kalimantan itu adalah termasuk hutannya yang sangat luas. Di samping Pulau Kalimantan itu sendiri adalah salah satu pulau yang sangat luas di dunia. Nah, keadaan hutannya pun juga masih sangat luas. Nah, di dalam hutan itu juga terdapat banyak sekali yang dapat dihasilkan. Misalnya ada kayu, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, misalnya ada juga karet, itu juga dari hutan ya. Contoh misalnya dari pohon karet itu, getah pohon karet, nah itu juga dapat menghasilkan. Selanjutnya yaitu pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Nah, untuk tambang ini adalah termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbarui ya anak-anak. Jadi barang-barang tambang itu barang-barang yang termasuk yang tidak dapat diperbarui. Nah, artinya tidak bisa dibuat, atau dibuat pun tidak bisa dengan yang waktu yang sangat singkat. Nah, contohnya ada besi, logam, batu bara, minyak, dan lain sebagainya, sehingga kita harus menjaganya atau menghematnya atau menggunakannya dengan bijak. Selanjutnya yaitu bidang industri. Nah, kegiatan ini dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, jadi ada 2 ya, pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, barang setengah jadi itu bagaimana? Nah, misalnya yaitu pembuatan kain. Nah, kain itu setengah jadi anak-anak ya. Nah, kain itu adalah barang yang setengah jadi. Nah, jadi
Ada pabrik khusus hanya membuat kain, atau membuat benang. Nah, kemudian dari kain itu baru nanti ada mungkin industri lain lagi yang mengolah menjadi barang jadi. Jadi barang yang jadi. Misalnya tadi pabrik yang menghasilkan kain tadi mengolah, diproduksi oleh perusahaan lain atau perusahaan itu sendiri menjadi pakaian. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti menjadi barang jadi. Dari kain menjadi baju atau celana dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perdagangan. Nah, kegiatan ini tentu dilakukan dari pedesaan hingga perkotaan, tentu semuanya, hampir semuanya ada perdagangan. Nah, untuk selanjutnya jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, jasa ini bidangnya sangat banyak ya anak-anak. Ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, konsultan, dan lain sebagainya. Contohnya apa anak-anak di bidang pendidikan? Ada guru, nah ada mungkin guru les, nah dan lain sebagainya. Kemudian di bidang kesehatan ada dokter. Nah, tugasnya memeriksa anak-anak atau orang-orang yang mengalami sakit. Nah, jasa bidang kesehatan. Bidang konstruksi juga ada jasa seorang arsitek, seorang kontraktor, dan lain sebagainya. Nah, bahkan dari yang terkecil pun yaitu tukang bangunan. Nah, itu juga bidang jasa. Nah, itu ya anak-anak. Nah, sekarang tugas anak-anak, ayo sebutkan nama pekerjaan dan bidang kegiatan ekonominya pada gambar-gambar di bawah itu. Kemudian nanti diisikan di form yang saya beri ya nanti ya anak-anak. Itu gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, diisikan nama pekerjaan dan bidang kegiatan ekonominya. Nah, anak-anak, kita di Indonesia itu sangat banyak keragaman. Nah, dari keragaman ras, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya, sangat agama dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Nah, juga tadi juga keragaman ekonomi juga sangat banyak ya. Nah, tentu dengan keragaman tersebut kita harus memiliki sikap-sikap yang baik ya anak. Sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama, ini yang utamanya sikap kita keseharian ya anak. Yang pertama, tidak ngobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Ketika teman ibadah, kita tidak boleh mengganggu, walaupun itu dari teman yang berbeda agama. Nah, agamamu apa? Terus temanmu yang berbeda agama sedang beribadah, kamu tidak boleh mengganggu. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Nah, ini yang sering terjadi anak-anak, terutama dari orang-orang yang berasal dari daerah yang selain dari daerah kita. Nah, ini sangat sering sekali terjadi. Kita tetap harus menghargainya ya. Nah, berikut ada sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Yang pertama,
mengganggu teman yang sedang beribadah. 2. Tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. 3. Memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain, padahal bangsa kita itu kita dibebaskan untuk memilih suatu agama dan keyakinan. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memilih suatu agama. 4. Lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Nah, jadi kita boleh saja anak-anak mengetahui budaya-budaya asing, tapi jangan lupakan budaya bangsa sendiri, budaya kita. Perlu diketahui anak-anak, budaya kita itu sangat banyak, sangat kaya. Bahkan banyak orang asing yang berbondong-bondong mempelajari budaya-budaya Indonesia. Banyak yang orang-orang luar itu belajar wayang, belajar alat musik gamelan, belajar budaya kesenian, tarian, membatik, dan sebagainya. Nah, kita tentu harus bangga, juga harus bisa. Utamanya bahasa ya anak-anak yang sering kita pakai. Anak-anak merupakan nama suku Jawa. Nah, tentu jangan sampai lupa dalam berbahasa Jawa. Tetap harus dilestarikan bahasa tersebut. Yang kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Nah, itu tidak boleh. Misalnya dalam satu kelas anak-anak ada yang beda suku, beda agama, terus kamu tidak mau bekerja sama, tidak mau satu kelompok. Nah, itu tidak boleh, semuanya sama. Nah, tadi anak-anak sudah belajar itu semua. Namun toleransi tadi apa anak-anak ya? Toleransi itu adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Nah, jadi menghormati antar sesama manusia. Nah, itu tadi bentuknya seperti yang dijelaskan tadi ya. Menghormati dalam agama itu yang menghormati ibadah, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan, tidak memaksakan tadi. Dan toleransi dalam keragaman suku bangsa itu diantaranya. Yang tadi sudah dijelaskan, nah itu adalah rincian-rinciannya. Saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Yang ketiga itu toleransi dalam keragaman budaya. Nah, tidak mengejek budaya lain, mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Nah, itu penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar kita. Nah, itu anak-anak dari 1 sampai 10 itu ya. Menghargai perbedaan antar anggota keluarga, membantu ibu merapikan rumah, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama, belajar bersama adik atau kakak, menghormati teman yang sedang beribadah, melaksanakan tugas piket dengan baik, bertutur kata dan bersikap santun antar sesama, menyapa dengan santun saat bertemu tetangga, menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi atau bermusyawarah,
Dan yang terakhir, menaati peraturan yang ada dimanapun, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Itu ya anak-anak. Nah, itu tadi pembelajaran tentang keragaman ekonomi dan juga toleransi ya, toleransi dalam keberagaman, sikap yang baik bagaimana dan sikap yang tidak baik itu bagaimana. Nah, tadi sudah dijelaskan semua. Kemudian juga sudah dikelompok-kelompokkan tadi. Dalam agama itu sikap yang baik bagaimana, kemudian dalam budaya bagaimana, dalam masyarakat bagaimana. Tentu anak-anak harus dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar semuanya berjalan dengan baik, rukun. Apabila itu semua dilakukan, hampir dipastikan anak-anak akan dapat hidup rukun dengan teman, dengan semuanya, dengan masyarakat, dengan bahkan dengan teman-teman di sekolahan, dengan bapak ibu guru, pasti akan baik semuanya, dengan orang tua juga. Itu ya anak-anak. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah ya. Jangan tidur terlalu larut malam. Kemudian juga bangun pagi, berolahraga, makan yang teratur. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.